8 ayat 16. 1 Raja-Raja 8 ayat 16. Sudah? Sejak aku membawa umatku Israel keluar dari Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku. Saya ulangi. Sejak aku membawa umatku Israel keluar dari Mesir, tidak ada kota yang kupilih. Tuhan, tidak ada kota yang dipilih di antara segala suku untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku. Tetapi aku telah memilih Daud. Apakah Daud kota? Untuk berkuasa atas umatku Israel. Jadi, sejak keluar dari tanah Mesir, di padang gurun 40 tahun, kemudian sudah masuk hakim-hakim, masa raja, ya kan, sampai ke Daud, dia bilang, aku tidak ada kota yang aku pilih di antara segala. So, ini kan, I did not choose a particular city. Tidak pernah pilih satu kota yang khusus dari semua suku yang ada di Israel untuk membangun sebuah rumah, sehingga namaku atau kehadiranku atau hadiratku akan ada di situ. I choose David. Tapi aku memilih Daud. Yang dicari Tuhan bukan tempat. Itu yang persis seperti yang Kak Debbie pernah berdoa, Mbah di UKSW ya. Terus Roh Kudus ngomongin, ngasih pengertian begini, Tuhan itu bukan penunggu gedung-gedung kosong. Ya. Kalau kamu dengar kabar ini, oh di situ angker, di situ ada rohnya, pohon itu ada ini, ruangan itu ada gitu, ya gitu. Itu jahat sih. Mungkin karena ya dia kosong, mungkin karena ada sesuatu yang attract, yang menarik dia di situ, gitu kan. Ada entah ada pemujaan, ada sesuatu yang pernah terjadi, sesuatu lah gitu. Atau orang-orang karena berulang-ulang menceritakan kisah itu. Gitu. Tapi Tuhan tidak begitu ternyata. Gitu. Keluar dari Mesir, dia tidak pernah memilih satu kota. Di antara suku-suku yang ada, untuk namanya atau hadiratnya itu tinggal di situ. Untuk dia tinggal. Tinggal itu bukan hanya datang, tidur, terus kemudian makan, terus pergi, bukan. Itu sebenarnya kerasan, at home. Ada tempat di mana kamu akan dapati tempat yang bagus banget, ya kan? Luar biasa, tapi kamu nggak kerasan. Nggak tahu di budaya kalian ada begitu nggak? Yang saya dari kecil saya bilang gini, kalau kamu pergi ke satu tempat baru, ya kan? Kemudian kamu bisa buang air di situ, itu berarti kamu udah kerasan di tempat itu. Gitu ya. Tapi kalau kamu butuh 3 hari, 4 hari, kayaknya pencernaan saya terganggu. Gitu. Itu katanya karena kamu belum kerasan, gitu. Belum at home. Gitu. Sehingga rasanya kerasan itu belum tentu tentang gedungnya, belum tentu tentang bangunannya, belum tentu tentang bahan-bahannya. Bukan, ternyata nggak begitu. Gitu. Ternyata tidak begitu. Karena Tuhan membandingkan kota-kota dari suku-suku Israel dengan orang. Kota itu kan, kota zaman dulu kan ada kubunya ya, ada temboknya keliling, ada pintu gerbangnya, ada semua yang diperlukan. Dia bilang, aku enggak pilih kota. Wow kan, ukurannya kota dari setiap suku. Enggak. Tapi aku telah memilih. Ini yang unik. Coba, aku akan mendirikan kembali Pondok Daud yang sudah roboh. Sabar Rasul sama mana ya? Baca kau cek tolong. Sabar Rasul 15 ayat. Ya.
Ya. Jadi nantilah saya buka ditawari dengan di itu. Ternyata tabernakel, kemah yang dulu dibuat Musa di padang gurun itu masih ada dan itu tempatnya di Gibeon. Ya. Saya nggak catat ayatnya. Tempatnya di Gibeon, tempat di mana Salomo mempersembahkan 1000 korban bakaran itu loh. Jadi kemahnya masih ada di situ. Tapi tabutnya dipindahin sama Daud. Maha tinggi tidak kerasan dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, ya kan? Dia nggak mau tinggal tidak kerasan di dalam gedung bangunan itu. Dia bilang nanti, sejak dulu aku tinggal di kemah-kemah, tidak pernah di rumah dari kayu aras. Jadi aku tidak pernah kerasan. Yang aku cari bukan tempat, bukan bangunan, bukan gedung. Padahal kalau kita lihat semua yang dipakai Musa itu bahan-bahan terbaik. Di padang gurun ada kulit lumba-lumba, ada kain kirmisi, semua bahan-bahannya itu ya kan untuk tiang-tiangnya, untuk kait-kaitnya semua dari emas, dari perak, dari itu semua. Nanti kalau kita lihat bait Allah Salomo, estimasi perhitungan, ada orang membuat dari jumlah emasnya, dari jumlah peraknya, dari jumlah tembaganya, dari jumlah barang-barang itu kira-kira kayunya semuanya 700 triliun. Tuhan tidak pernah bilang ini, bangun kembali dong bait Allah Salomo. Lagi dong tabernakel Musa. Enggak, dia bilang aku akan mendirikan kembali pondok Daud setelah roboh. Saya ngomong ini nanti tidak diupload gitu ya. Apa yang terjadi di kota Salatiga sejak tahun 80-an. Nanti minta KDP ngirimin di grup itu sejarah tentang kegerakan anak-anak muda di kota Salatiga. Ya, Nathan sudah pernah baca ya. Tahun 79 terjadi kegerakan di kota Semarang. 100 anak muda datang kepada Tuhan di KKR pertama. Bulan apa ya? Mei ya. KKR kedua bulan Agustus 2000 lebih datang kepada Tuhan. Maju di altar kok. KKR selama 3 hari. Di antara mereka adalah almarhum Pak Petrus Agung Purnomo, Pak Jimmy Untoro, AFGF, ada Pak Bambang Budianto, pendiri Pesat. Ada banyak hamba-hamba Tuhan muncul dari situ. Pelayanan-pelayanan muncul dari situ. Setelah itu mereka melayani persekutuan doa di kota Semarang, menyebar apinya ke kota-kota lain. Salah satunya menyebar ke kota Salatiga, ke anak-anak muda. Lalu ada yang namanya persekutuan doa Ekumene Salatiga. Persekutuan doa Ekumene Salatiga. Pelajar-pelajar SMA, SMP, SMA, mahasiswa-mahasiswa. Persekutuan dari tempat kos ke kos, dari tempat kos ke kos, menyembah dari kos ke kos. Lalu setelah itu mereka dimuridkan di jalan apa, Yos? Itu namanya? Jenderal Sudirman. Nomor berapa itu? Toko roti apa? Pokoknya ada toko roti, itu papan namanya masih ada, toko rotinya udah tutup, sekarang jadi gudang elektronik. Kami ke sana, tapi yang punya belum percaya bahwa kami sungguh-sungguh mau berdoa di tempat itu, gitu ya. Siapa tahu kita mengintai, ya kan, ini mana celahnya. Gitu. Tapi itu bertahun-tahun di situ. Tuhan doa Ekumene Salatiga. Ingat Coach Roy? Coach Roy dimuridkan di situ, di tempat itu. Tahun-tahun. Sama siapa? Satu hamba Tuhan namanya Pak Cornelius Wing. Sekarang melayani di kota Tegal. Muridkan. Itu jaringannya yang lain ada almarhum Pak Samuel Saputra. Menantunya Oma Evi. Nanti ada yang lain-lain dan itu semua. Itu. Lalu persekutuan doa Ekumene Salatiga menjadi gereja. Namanya GPI Pondok Daud. Ingatan. Apa namanya? Pondok Daud. Dari anak-anak muda, gerakan, mereka pernah bikin KKR di tahun 84, kalau saya nggak salah ingat. Sampai pembicaranya Pak Daniel Alexander. Pak Daniel Alexander pernah datang di Golden Time 2022.
minggu terakhir, bicara terakhir. Dari 400 ingat saya catatan di bab itu tentang persatuan doa ekumenis Salatiga. Lalu dari sini apinya menyebar ke Pati, kemana-mana semuanya gitu ya. Mereka yang lulus kuliah membawa api itu ke tempat mereka kerja, ke kota di mana mereka pergi. Dan itu semua. Tapi ingat, apa namanya? Setelah itu, sekitar tahun 99, itu anak-anak muda, ya kan, mengalami Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan di sebuah youth conference, sekarang namanya. Kalau dulu namanya mereka Jambore Anak Muda di Tawangmangu. Siapa pembicaranya? Philip Mantova. Philip Mantova masih pelayanan di JKI Maranatha Ungaran. Pak Adi Sutanto lihat apa yang terjadi. Mereka mengalami kegerakan, hadirat Tuhan kuat, rindu menyembah, berdoa. Pak Adi kalau lihat api disiram bensin. Gitu. Bikin lebih besar, undang orang lain biar mereka juga dapat apinya gitu. Saya juga udah dikomporin ya kan. Cuman karena kita terbiasa api unggun dikomporin nggak mau. Mereka di Tawangmangu. Saya lupa pesertanya berapa. Saya melacak ini, coba cari ini linknya gimana Tuhan? Karena yang terjadi surut itu ya. Saya nggak berkata jadi gereja salah dan itu bukan, tapi ini tentang kegerakan orang-orang muda. Mahasiswa UKSW. Kalau sekarang kalian lihat GMS, kalian akan kenal yang namanya Joseph Moro, Bernard Samuel, ya kan? Dan itu semua. Dulu mahasiswa UKSW. Mereka jemaat JKI Maranatha Ungaran. Alami Tuhan waktu di Tawangmangu itu. Saya dapat ceritanya, saya mau ngumpulin lagi, tapi kira-kira gini. Di aula itu, Philip Mantova dapat gini. Ini holy ground, tanah kudus. Dia kotain. Kita pernah ngalami itu, dikotain, mesbah. Siapa mau menyerahkan hidup sama Tuhan? Mereka lari terpental semua. Nggak tahan. Lepaskan sepatu, lepaskan sandal, merangkak, baru bisa masuk ke tempat yang dikotain. Dan itulah orang-orang muda menyerahkan hidup ke Tuhan. Melayani Tuhan. Situ. Itu nanti muncul namanya JKI Kemah Kemenangan di Kota Salatiga. Oke, sekarang jadi GMS Salatiga. Mereka nyembah dari kos ke kos, kemudian ibadah di SMP Kristen 1 di Jalan Kemiri. Kak Debbie udah pernah tak suruh ke situ. Sekarang muridnya berapa terakhir, Deb? 19 muridnya. Dari kelas 1 sampai kelas 3, bayangin. Tapi itu tempatnya, Deb. Yang kelasnya dijebol itu loh. Karena aku dengar mereka, itu kelasnya bisa dibuka kok yang kami pakai dulu. Sampai 400 orang. Sampai mereka bisa bikin KKR, trip to hell, dan apa-apa di KSW dengan itu. Pernah bikin KKR di mana? Yang Kridanggo, kalau nggak salah. Mereka ngekos di Osamaliki, cowok-cowok semua. Setiap pagi, kalau jam 5 pagi, 20-an kamar, ngidupin lampu masing-masing, ceklek. Yang punya gitar, pakai keyboard, yang nggak punya, ya, nyembah bahasa roh, saat teduh di kamar masing-masing, satu kos itu, bayangin. Kalau ada temennya gini, oh ya, bawa ke kos, doain, diinjili situ, tumpangi tangan, berbahasa roh di kos mereka. Gerakannya dimulai dari situ. Jadi JKI Kemah Kemenangan, double K. Itu historis sekali. Mami pasti masih ingat di tahun-tahun itu kita dengar kegerakan di Kota Salatiga. Orang-orang muda, gitu ya, yang luar biasa, saya dengar sendiri dari mulutnya salah satu yang ada di kos itu. Saya bilang begini, kami semua ngikat perjanjian dengan Tuhan. Kami tidak akan pacaran sampai sebelum 1000. Mahasiswa loh, UKSW bukan STT. Sampai 1000 jiwa.
Mereka alami Tuhan, memuridkan, menyebar. Lalu di mana sekarang? Ya, GMS Salatiga, oke, besar. Tapi sesuatu yang Tuhan rindukan untuk orang-orang muda. Namanya apa tadi? GKI Kemah Kemenangan. Pondok Kemah, gitu kan. Ini ada benang merahnya, gitu loh. Ada sesuatu yang terkait di situ. Tempat-tempat di mana orang merindukan Tuhan, menginginkan Tuhan, Tuhan diinginkan, Tuhan disambut, itu semua. Gitu. Karena bukan tempat, mereka juga pakai tempat di SMP Kristen itu kok ruang kelas kok tambah lama nggak cukup, ruang kelasnya dijebol, tambah lama nggak cukup, dijebol, terus ada sekatnya gitu. Sampai terakhir dulu di situ mereka ketika kegerakan itu di situ. Gitu loh. Jadi itu bukan tentang tempat. Bukan tentang tempat. Tentang orang. Karena dia cari kota seluruh Israel dan dia tidak pernah pilih. Tapi dia memilih Daud. Dan dia ingat kepada pondok Daud yang telah roboh. Kenapa? Daud itu melampaui zamannya. Harusnya baru perjanjian baru, orang bisa ketemu Tuhan tanpa korban, tanpa perantara imam, oleh darah Yesus masuk ke ruang Maha Kudus. Loh, ini kan dulunya pelataran, taruh korban dulu. Ruang kudus, imam. Ruang Maha Kudus, imam besar. Sama Daud diangkut, dikasih tenda. Dikelilingi dengan apa? Penyembahan 24 jam. Daud itu membuat sesuatu yang profetik dan melampaui zaman dan diizinkan tuh sama Tuhan. Enggak. Harusnya mati loh. Harusnya kan ngikutin hukum Taurat kan nggak bisa begitu. Hanya imam besar yang boleh masuk di situ. Sejak Daud nggak ada lagi korban sebenarnya untuk masuk ke situ. Korbannya diganti apa? Pujian dan penyembahan. 24 jam, makanya dia nunjuk orang-orang itu semua untuk memimpin penyembahan di sekitar tabut itu. 24 jam. Dia mau membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Kenapa dia tidak ingin membangun kembali tabernakel Musa? Kenapa dia tidak ingin membangun kembali bait Allah Salomo? Kenapa dia tidak ingin, ya ini dua aja lah. Tabernakel Musa jelas contohnya dari surga, ya kan? Lihat itu semua ukurannya bikin persis ya Musa. Ya, Besaleel Aholiab diberi roh keahlian untuk bisa menerjemahkan itu. Jadi itu miniaturnya, replikanya yang ada di surga. Ukurannya, bentuknya, semuanya. Gitu. Oh Tuhan nggak kangen. Allah Salomo 700 triliun. Baca nggak? Bagian dalamnya dihiasi emas buat apa sih? Orang itu kan kalau mau pamer bagian luarnya. Ya. Bagian dalamnya dihiasi emas, siapa yang lihat? Oh, yang masuk cuma imam besar kok. Ya kan? Itu kan ungkapan cinta, dan ungkapan cintanya siapa? Daud. Yang dapat pewahyuan itu bukan Salomo. Tuhan tuh jelasin ke Daud kayak apa semuanya, karena kerinduan hatinya. Kan tadi nggak boleh. Gitu ya. Kayak gini semua kerinduanmu, dalamnya emas, dalamnya batunya dilapisi emas, kayaknya bukan cuma tabutnya. Ini loh. Luarnya misalnya batu bata expose kayak gitu tuh, nggak diplester itu semua itu. Dalamnya dilapis emas. Apa? Karena cintanya, karena kerinduannya ke Tuhan. Itu melampaui zaman. Itu yang bikin Tuhan kangen. Itu. Dia mau pondok Daud yang roboh. Karena di pondok Daud itu dia menemukan orang yang dengan cintanya bahkan rela dipermalukan. Kamu kalau sampai ke titik tertentu cintamu dengan Tuhan, kamu akan diketawain orang. Kamu akan dianggap aneh sama orang. Kamu akan dianggap gila sama orang. Bahkan Mikal itu memandang rendah Daud karena dia menari-nari, dia dengan pakaian lenan, mungkin kelihatan celana dalamnya lah mungkin. Atau kalau dia nggak ada pakaian dalam waktu itu, mungkin kelihatan. Dia bilang, kamu mau mempermalukan dirimu dengan hamba-hamba perempuan itu. Nggak apa-apa, aku rela dipermalukan. Gitu. Karena aku mencintai. Itu ekspresi cinta. Bukan berarti terus kamu pakaian. Enggak, jangan salah nangkep itu ya. Tapi ketika kamu mengungkapkan cintamu ke Tuhan dan orang lain tidak bisa mengerti itu. Saya ingat ini jawaban Pak Adi bagus sekali.
Waktu ada orang-orang berdoa dengan semua barang-barang, dengan banner, dengan mahkota, dengan hati, dengan banyak hal yang lain, dan nggak semua orang bisa ngerti. Aneh-aneh, ngapain pakai kayak gitu? Ada yang pakai pedang-pedangan, bunga matahari, bunga apa. Padi itu bagus sekali. Itulah cara mereka mengungkapkan cinta mereka ke Tuhan. Jadi kita gimana? Kamu ungkapin aja cintamu, gitu. Nggak usah ngurusin cara orang lain mengungkapkan cintanya. Gitu. Ya kan? Sedangkan mereka dengan sungguh hati, dengan segenap hati memberikan itu, melakukan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tanya ke Tuhan dalam keintimanmu, dalam hubunganmu, Tuhan, gimana mengungkapkan cinta kepadamu? Mungkin itu sangat personal, ya kan? Dan nggak bisa ditiru. Orang bisa meniru luarnya, orang bisa meniru gerakannya, orang bisa meniru warnanya, orang bisa meniru bentuknya, tapi orang tidak bisa meniru hatinya. Karena itu lahir dari dalam, diungkapkan dengan sesuatu yang bisa dilihat, dipegang, dirasa, gitu. Tapi itu ungkapan, mengungkapkan apa yang di dalam, gitu. Jadi kalau kamu tiru luarnya, nggak ada isinya, sama aja, cuman benda, cuman barang. Kamu bisa cari kok semua, kamu bisa bentuk, kamu bisa bikin. Tapi bukan itu yang dilihat Tuhan. Kalau itu yang dilihat Tuhan, pasti dia bilang, bangun kembali tabernakel Musa. Dirikan kembali bait Allah Salomo, ya kan? Karena itu wow. Orang lihat tabernakel Musa pasti wow, karena contohnya dari surga. Orang lihat bait Allah Salomo 700 triliun. 700 triliun untuk sekarang aja gede banget. Bukan miliar loh, 700 triliun. Akan kembali, membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Tempat di mana aku diinginkan, tempat di mana ada cinta, tempat di mana orang mau melakukan sesuatu buat Tuhan. Sekarang buka bersama dengan saya. Mazmur 132, 1-9. Mazmur 132, 1-9. Saya baca ya. Nyanyian ziarah, ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya. Bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, bernasar pada yang maha kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap, sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata. Efrata itu Bethlehem, tempat di mana Tabot itu dulu di situ. Telah mendapatnya di padang Yaar, Kiryat Yearim itu. Tempat di mana sebelumnya itu ada di rumahnya Abinadab. Mereka dengar, oh Tabot dulu di sana, Tabot dulu di sana, ya, gitu. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bangunlah Tuhan, pergi ke tempat perhentianmu, engkau serta tabut kekuatanmu. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran, bersorak-sorai orang-orang yang kau kasih. Saya baca Amplified ya. Oh no, The Passion Translation. I will not cross the threshold of my own home to sleep in my own bed. I will not sleep or slumber, nor even take time to close my eyes in rest until I find a place for you to dwell. Almighty God of Jacob, I devote myself to finding a resting place for you. Jadi aku mendedikasikan hidupku, tidak akan biarkan terlelap itu semua, sampai aku menemukan tempat di mana engkau bisa beristirahat. Maksudnya engkau pindah-pindah terus Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku nggak masalah pindah-pindah. Aku nggak butuh dibangunin gedung. Aku nggak butuh dibangunin rumah dari kayu aras. Nggak butuh aku. Dia bilang gitu. Tapi aku mau Tuhan. Pertama kan, ingat nggak Nabi Nathan bilang apa? Lakukan apa yang muncul di hatimu, ya kan? Setelah itu Tuhan ngomong, bukan, nggak gitu, ya kan? Balik lagi, oh ternyata nggak bisa. Ternyata nanti yang bangun Salomo. Tapi dia masih mau lakukan. Dia kumpulin emas, dia kumpulin semuanya. Bahkan dia dapat pewahyuannya. Saya harus buka sebentar ya.
Tawarik sepertinya. Oh, sebentar ya. Tawarik 28 ayat 19. Daud yang ngomong ini. Ayat 11 dulu. Lalu Daud menyerahkan pada Salomo anaknya bagan bangunan serambi dan ruangan-ruangannya dari perbendaharaannya. Kamar-kamar atas, kamar-kamar dalam, ruangan untuk tutup pendamaian. Ini tabut. Ia juga menyerahkan rencana dari segala yang dipikirkannya mengenai pelataran rumah Tuhan. Kamar-kamar sekelilingnya mengenai perbendaharaan rumah Allah dan perbendaharaan barang-barang kudus. Mengenai kelompok imam, orang Lewi, dan sebagainya, berat emas yang diperlukan segala perlengkapan pada tiap ibadah, dan berat perak untuk segala perlengkapan perak pada tiap-tiap ibadah. Berat emas untuk kandil-kandil emas sampai beratnya semua detail dipersiapkan Daud, diwariskan kepada Salomo. Sesuai dengan pemakaian tiap-tiap kandil dalam ibadah. Berat emas untuk meja roti sajian, meja demi meja, berat perak untuk meja dari perak, dan semuanya. Berat emas murni untuk garpu, pokor-pokor penyiraman, kendi, piala emas, semuanya detail. Berat emas yang dimurnikan untuk mezbah pembakaran dupa seberat yang diperlukan, demikian pula bagan kereta menjadi tempat pijakan kedua keruk emas yang mengembangkan sayapnya sambil menudungi tabut perjanjian Tuhan. Ayat 19. Semuanya itu terdapat dalam tulisan yang ditunjukkan tangan Tuhan yang meliputi aku. Bahasa Indonesia satunya, terjemahan barunya, coba baca. Berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Daud juga terima penyingkapan dari Tuhan, pewahyuan. Beratnya berapa, ini semua berapa, dan ada kerinduan-kerinduan hatinya, dan dia bilang, kenapa yang membuat Daud istimewa, spesial, karena dia mengingini Tuhan. Aku tidak akan lewati, mungkin dia tidur di luar tuh, lorong lah di kamar tamu atau dimanapun, pokoknya aku nggak akan masuk ke tempat tidurku, tidak akan membiarkan mataku terlelap. Apakah terus dia nggak tidur? Menurut saya itu ungkapan hati ya, Tuhan, aku nggak akan berhenti kok Tuhan, sampai aku bisa bangun ini untuk Engkau, karena aku begitu menginginkan Engkau Tuhan. Kok dibiarkan di sana loh Tuhan, di Bethlehem. Orang cuma dengar itu cerita-cerita tentang Engkau ada di Kiryat Yearim, ya kan, di rumah Abinadab lebih dari 40 tahun dan tidak terjadi apapun. Bukankah ketika di zaman Samuel, waktu tabut itu dibawa, kemudian dirampas orang Filistin, ya kan? Nanti, ya kan? Mereka mengalami kekalahan dulu, kemudian Samuel berperang di situ. Mereka mengalami kemenangan, lalu mereka menamai tempat itu Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Di tempat yang sama, di mana tadinya ada kekalahan, di mana kemudian tabut itu dirampas. Cucunya Imam Eli dikasih nama Ikabod, karena kemuliaan sudah pergi dari Israel. Dirampas. Sebenarnya gini loh, coba kamu lihat ini. Tuhan, kalau dia dibiarkan aja, di bawah orang Filistin, ditaruh di kuil Dagon. Apa yang terjadi? Patungnya Dagon jatuh, ya kan? Dibenerin dong sama mereka. Besoknya jatuh lagi, tangannya, kepalanya terpenggal sampai ke pintu. Sampai sejak saat itu orang Filistin tidak masuk ke dalam kuil itu lagi. Borok-borok, itu terjemahan ini. Terjemahan lain bilangnya tumor, benjolan-benjolan itu. Seluruh bangsa, 5 kota, 5 kerajaan Filistin kena tumor. Dan wabah tikus. Loh, dia nggak perlu perang, kok bisa Israel kalah lawan Filistin? Cuman tabutnya aja dibawa ke dalam Filistin, diporak-porandakan sendiri kok sama Tuhan. Apa yang bikin kalah? Manusia ikut campur. Apa sih tabut? Kehadiran Tuhan kan. Nanti ada ayatnya gini, Tuhan, Engkau sampai membiarkan kemuliaan-Mu dirampas. Jadi itu Tuhan biarkan, memangnya bisa dirampas. Dia biarkan karena kedegilan hati Israel. Dan apa yang terjadi?
Porak-porandakan sendiri kok sampai mereka bilang, ini kalau memang Tuhan ya, kamu ambil apa? Saya nggak akan baca. Lembu, ya kan? Induk, ambil anaknya, dua induk lembu yang masih menyusui anaknya. Tahu? Itu mereka mau konfirmasi, ini Tuhan apa bukan? Karena induk lembu itu nggak akan jalan terus, dia akan balik nyari anaknya. Kenapa kok diambil induk lembu yang menyusul supaya mereka konfirmasi? Kalau memang Tuhan, induk lembu ini akan jalan terus, nggak akan nyari anaknya. Anaknya diumpetin. Dia jalan terus ke arah Israel kok, nggak menyimpang kok, nggak balik nyari anaknya kok. Itu peneguhan pertama. Dan mereka bilang, kalau nanti dia ternyata masuk ke daerah orang Israel, ya memang ini Allah Israel. Kalau enggak ya kebetulan aja ini lagi wabah, pandemi gitu ya. Gitu. Betul, sampai di sana. Tahu yang terjadi. Saya lupa ayatnya, catatan saya tapi ada. Itu kalau di sini terjemahan bahasa Indonesia cuma 70 orang yang mati itu. Waktu Samuel. Yang sebelum ke rumah Abinadab. Tabut Tuhan di tanah Filistin. 1 Samuel 1 Samuel 6 ayat 19. Tetapi ia menewaskan sebagian orang Bet-Shemesh karena mereka telah melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia menewaskan 70 orang dari antara mereka. Rakyat berkabung sebab Tuhan menewaskan mereka dengan dahsyat. Itu terjemahan-terjemahan lain, enggak 70 orang. Tua Ginta, 70 pemimpin dan 50.000 rakyat. Tua Ginta itu terjemahan perjanjian lama dalam bahasa Yunani. Ibrani sama, 70 itu 70 pemimpin dan 50.000 rakyat. 70 leaders and 50,000 people. Kalau 70 mungkin nggak terlalu dahsyat. 50.000 yang mati. Terjemahan Syria dan Arab 70 pemimpin dan 5.000 rakyat. Setidaknya 5.070, bukan 70. Apa ini? Orang Israel, orang Filistin kena tumor sama wabah tikus. Orang Israel begitu nggak ngerti memperlakukan kehadiran Tuhan. Lebih keras loh. Karena mereka harusnya ngerti. Dan di antara orang Israel, satu suku yang dipilih Tuhan untuk boleh lebih dekat lagi kepada tabut itu. Namanya Lewi. Dan kalau kamu dipilih Tuhan untuk lebih boleh dekat dengan dia, ada sesuatu perkecualian. Orang lain tuh boleh dapat tanah. Orang lain boleh dapat hak warisan. Tuhan bilang apa? Aku bagianmu. Mau nggak dapat bagian Tuhan? Mau. Gitu. Tapi ketika kenyataannya kita disuruh dapat bagian Tuhan, nggak semua mau. Di antara suku Lewi nanti ada yang disendirikan yang boleh untuk mengangkat tabut. Yang lain cuma boleh gini loh, tutupin, buka, dah, nggak boleh lebih dari itu. Yang lain boleh ngangkat tabut. Tapi nanti kamu baca, yang ngangkat tabut nggak dapat kereta. Sedangkan di antara orang Lewi ada banyak kelompok-kelompok itu, yang lain dapat kereta untuk ngangkut perlengkapannya, tapi yang ngangkut tabut nggak dapat kereta. Loh, Tuhan memang kami boleh dekat dengan kau. Fasilitas nggak dapat Tuhan. Beda sama yang lain. Kamu boleh ngangkut tabut dan itu kehormatan. Kamu boleh mendekat, paling dekat. Dan itu sebabnya Musa waktu terjadi pemberontakan, dia ngomong, kamu mau kurang apa lagi? Terhadap Korah dan semua yang lain. Kamu kan sudah dikhususkan, kamu boleh mendekat kepada Tuhan yang orang lain nggak boleh. Perjanjian baru, kita semua imamat rajani. Imam-imam boleh mendekat kepada Tuhan. Sekarang bukan dari pihak Tuhan. Dari pihak kita, seberapa kita mau mendekat kepada Tuhan. Seberapa kamu mau dekat. Karena kalau kita dekat, gitu ya, ada hal yang manusia lain boleh, kamu nggak boleh. Yang
nggak apa-apa, tapi kalau kamu lakukan itu Tuhan nggak mau. Itu ketika kita semakin mendekat dan mau mendekat. Gitu. Coba buka, kepada orang yang karib kepadaku, aku menyatakan kekudusanku. Musa itu. Tangan ya. Baca kau sekarang. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaan Harun berdiam diri. Ya. Kepada orang yang karib kepadaku, yang dekat, yang khusus, Tuhan akan menyatakan kekhususannya. Karena dia khusus, gitu loh. Ini ngomong, sorry sebentar, saya buka lagi. Ngomong kapan? Nadab dan Abihu membawa api yang tidak diperintahkan Tuhan. Membawa dupa, membubuhkan api, ya kan? Perbaraan, membawa api asing. Yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Jadi melakukan sesuatu yang mungkin baik, tapi tidak diperintahkan Tuhan. Kalau di tempat jauh, nggak apa-apa, tapi semakin mendekat kepada Tuhan, ternyata kok semakin begini. Itu harus ngomong, harus merenungkan, harus taruh di hati. Baik gitu. Karena kalau kemarin dari 3 minggu ini kita dapat pernyataan-pernyataan Tuhan tentang tempat ini gitu. Saya kalau ngomong tempat ini itu orangnya gitu ya. Kalau kita ada di tempat ini, Tuhan mau apa? Gitu. Tuhan mau beri kepercayaan kita lebih dekat kepada Dia seperti imam yang boleh mengusung tabut. Tidak semua imam boleh mengusung tabut. Orang-orang tertentu yang boleh ngusung tabut, yang lain cuma boleh nutupin, buka, tapi nggak boleh megang. Gitu loh. Yang boleh megang orang tertentu. Yang boleh megang itu harus mau mikul, nggak boleh naikin kereta. Nanti Tuhan punya perlakuan-perlakuan khusus semakin kita mendekat. Gitu. Dia membujuk kita, merayu supaya kita mau ya. Tapi saya nggak mau gini. Ayolah, nanti kan begini ya, iming-imingin gitu supaya kamu mau nggak. Lebih baik timbangkan. Kamu mau semakin mendekat nggak? Kamu mau mendekat, diberi kepercayaan-kepercayaan, dan kemudian ada konsekuensi, ya kan, dalam hidup kita karena kepada orang yang karib, orang yang dekat, orang yang akrab, orang yang dekat-dekat, sering dekat-dekat dengan Tuhan, dia menyatakan kekhususannya, maksudnya gitu loh. Yang orang lain nggak apa-apa, mungkin bawa api gitu masih dimaklumi gitu. Tapi kalau kita dekat, bukan karena dia keras, bukan karena dia kepingin sebenarnya kita bisa lebih dekat lagi, gitu loh. Itu yang Tuhan mau sebenarnya. Yang disampaikan Bu Aning minggu kemarin meneguhkan sebenarnya apa yang tanggal 23 Juli 2023 pagi itu sebelum mulai ibadah pertama saya dapat dari Tuhan dari Kisah Para Rasul. Sebab yang maha tinggi tidak tinggal dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Yang maha tinggi tidak kerasan dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Dia nggak kerasan, nggak edom. Dia bukan roh penunggu gedung kosong, kuburan, pohon keramat, bukan. Yang dia cari orang. Dia cari orang. Orang yang seperti apa? Orang yang kayak Daud itu loh, menginginkan, Tuhan, aku tidak akan biarkan itu, aku mau Engkau Tuhan. Dipermalukan juga nggak apa-apa, bayar harganya, aku kumpulin ini semua. Kalau nggak bisa aku Tuhan, anakku Tuhan, aku siapkan gambarnya, aku siapkan emasnya, aku siapkan rancangannya, aku siapin semua biar dia yang bikin nggak apa-apa Tuhan. Tapi aku mau Tuhan. Loh, kalau dia tidak berhasil mendirikan rumah itu di masa hidupnya, apakah dia merasa tenang sampai akhir hidupnya? Enggak dong. Ya kan? Mazmur tadi bilang gitu kan. Aku tidak membiarkan mataku tertidur, kelopak mataku tertutup, sampai aku membangun rumah, tempat di mana dia tinggal, berdiam, resting.
Son. Dan itu perjanjian baru banget sebenarnya. Apa yang membuat kita sampai sudah, oke Tuhan. Sampai kami ngerti Tuhan. Kau kepengen apa di hidup kami? Kau kepengen apa di tengah-tengah kami? Kau kepengen apa di kota ini? Kau kepengen apa? Gitu. Aku enggak akan, udah, minggu depan lagi aja lah. Gitu. Enggak, Tuhan, gimana caranya? Oke, ini enggak pas nih. Ini enggak. Jadi saya dapat gambaran kemarin gini. Ada perang, gitu ya. Perang di Ponegoro, tahun berapa sih? 5 tahun ya kira-kira itu ya, perang di Ponegoro. Ada perang kemerdekaan, tahun 42 sampai tahun 45. Tapi di dalam perang itu ada battle, ada pertempuran-pertempuran. Kamu nggak akan berhenti sampai perangnya selesai, sampai merdeka, sampai menang. Gitu. Ada pertempuran di Ambarawa, ada pertempuran 5 hari di Semarang, ada pertempuran di tempat lain. Tapi itu pertempuran-pertempuran bagian dari perang. Kamu nggak akan berhenti, nggak akan tenang sampai perang itu dimenangkan. Itu gambarannya. Mungkin ada kalanya di sini cuma bisa menduduki kota Jogja 12 jam. Di situ cuma bisa pertempuran 5 hari di Semarang, setelah itu harus menyingkir lagi gitu. It's okay. Mungkin itu masih percikan-percikan, ya kan? Tuhan, kami mau Engkau Tuhan. Kami mau kehadiran-Mu. Engkau kepengen apa Tuhan? Minggu lalu saya yang ngajar itu tanggal berapa? Minggu lalu ya, sebelum libur Lebaran ya. Sebelum libur Lebaran, Tuhan kasih kesempatan kepercayaan saya ngajar sekolah misi di Bandungan. Mami ikut 3 hari, Kak Debi ikut 5 hari, Kak Oce ikut 1 hari. Di keempat itu, saya berdoa Tuhan ngomong apa, ini beberapa hal gitu. Dapatnya Q&A, tanya jawab. 2 sesi tanya jawab, mereka nulis pertanyaan kayak kalau kalian Golden Time, sesinya Pak Adi, nanti hari terakhir dijawab semua, tanya apa aja gitu ya. 2 sesi. Sesi terakhir, dapat untuk mematahkan itu, saya serahkan ke Mami untuk berdoa. Selesai itu tahu nggak? Mereka dilawat Tuhan. Bukan khotbah KKR, penginjilan, penyembahan, bukan. Kalau Tuhan yang mau, terserah dialah. Saya jadi ngerti dulu Pak Petrus aku ngomong gini. Dia berdoa, Tuhan khotbah apa? Khotbah keuangan. Dia khotbah ngajari tentang uang, gitu menabur, murah hati semuanya. Selesai, Tuhan ngomong gini, aku ngomong gini, altar call, terima Tuhan Yesus. Loh Tuhan, biasanya tuh dijelasin dulu, terima Tuhan Yesus tuh kayak gini, karya penebusan Tuhan Yesus kayu salib, dosa manusia, apa akibatnya kalau nggak terima Tuhan Yesus. Altar call. Waktu altar call setelah khotbah keuangan, yang maju terima Tuhan Yesus lebih banyak dari waktu khotbah penginjilan. Bukan berarti terus kita khotbah keuangan, gitu ya. Nurut aja sama Roh Kudus, dia mau tunjukkan bahwa itu bukan kita, itu dia. Habis Q&A mereka dilawat Tuhan semua kok, pelepasan apa semua. Bukan habis, wah gini, hanya jawab 2 sesi. Menurut Mami aja udah pada ngantuk-ngantuk, capek. Ada yang sembuh, nggak didoain. Sesi 1 udah break, udah mau balik ke kamar, baring-baring di kamar, Roh Kudus ngomong, ikut sesi 2, ikut sesi 2. Akhirnya dia bangun, ikut sesi 2. Langsung sembuh, nggak ditumangin tangan. Sembuhnya kapan? Q&A. Ya terserah dia kan, gitu. Kita pikir, oh nanti waktu sudah adoration pengagungan ini, gitu. Lagu-lagu yang nilainya 7 ke atas. Ya nggak apa-apa, itu kebenaran, gitu. Oh berarti nanti supaya banyak bertobat kita Q&A, nggak gitu, nggak ada metodenya. Kita ikut Roh Kudus lah. Kita nggak juga waktu dia ngomong Q&A nggak ngasih tahu gini, nanti endingnya kamu doain mereka ya. Enggak kok. Lawat Tuhan, dijamah, itu semua. Terakhir, pengurapan. Seperti ketika kalian yang ikut Golden Time SPS dengan Pak Iwan sendiri, pengurapan. Saya nggak nyuruh mereka lepas sepatu, lepas ini. Setelah orang kedua, mereka lepas sepatu sendiri, lepas kaos kaki sendiri, berlutut, itu semua diurapi. Lihat manifestasi yang sama. Api semua di depan itu.
Di belakangnya open heaven terbuka, pasukan malaikat datang muter-muter di situ, ada penyembah, ada ini semua, dapat penglihatan ini dan itu. Itu kan. Mau dia diinginkan gitu. Mau dia diberi ruang sebesar-besarnya, sebebas-bebasnya untuk dia boleh kerjakan apa aja yang dia mau. Karena kalau kita nggak tolongin Tuhan, ya kan, kayak tabut itu loh, dagonnya patah. Satu bangsa sampai bilang gini, kamu nggak perlu ngerebut kembali tabut itu. Dia bilang gini, balikin, jangan di sini. Lihat nanti sejak dari Fir'aun ya, sejak dari Mesir ya, buat orang Israel itu tanda ajaib dan mujizat. Signs and wonders. Ya kan? Itu seperti perjanjian baru. Tanda ajaib dan mujizat. Tapi, apa itu buat orang Mesir? Tulah. Tuhan menyatakan kemuliaannya, buat orang yang tidak percaya, itu jadi tulah loh. Itu kan kemuliaan Tuhan gitu ya. Dia menyatakan bahwa dia berbeda, tapi dagon patah. Satu bangsa kena tumor. Itu kan kayak pandemi. Satu bangsa diserang wabah tikus. Mereka nggak tahan sendiri. Jangan di sini, balikin aja ke Israel. Balikin aja. Loh kok Israel bisa kalah? Kan harusnya nggak mungkin kalah dong. Kenapa? Manusia terlalu ikut campur. Bagian kita apa? Mempersilahkan dia. Tapi kalau kita masih hidup, kita masih banyak, ide kita masih banyak, kekuatan kita masih banyak, mungkin uang kita masih banyak, koneksi kita masih banyak, kita akan persilahkan Tuhan. Bebas-bebasnya. Nggak diposting. 2 minggu lalu, setelah kebaktian minggu itu. Kita kan pulang agak sore ya, saya masih ngobrol sama Glo, sama Nathan, sama Kak Devi di sini. Jam 4 baru sampai asrama. Saya lihat handphone, ada orang udah miss call dan WA. Kalau bisa dihubungi, tolong hubungi ya. Telepon cuman mau ngomong sebentar ya. Ngomong nggak pakai basa-basi. Kemarin itu aku lihat YouTube-nya Oikos itu, kok nggak ada videonya ya. Itu memang privacy, sengaja, atau memang seperti apa gitu loh. Ya pokoknya ginilah, ini Tuhan taruh di hatiku, aku udah bicara sama istriku, dia juga setuju. Kalau kalian mau pakai kamera, nanti aku yang beli kameranya. Wow, Tuhan terima kasih. Berkat Tuhan atau ujian? Karena sebelumnya Kak Sumi itu baru nanya gini, ini kenapa sih nggak ada videonya? Orang-orang pada nanya loh, dengar suara aja dan gitu-gitu. Gitu. Ya kita nggak ada visi itu, belum ada, Tuhan belum ngomong itu. Kita direkam ini supaya kalau Kak Mega, Kak Velia, dia nanti di pedalaman Sulawesi Tengah dia masih tetap bisa dengar. Kalau yang lain nggak ada, itu kita ini bukan untuk mau di-broadcast supaya orang lain ikut online, bukan. Kenapa kita ngumpul di sini? Karena kita ingin Tuhan disenangkan. Tuhan, kau mau apa? Naikkan korban, naikkan misbah. Karena ini yang dibilang Mami Aneng kemarin, bayangin, dia senang dengan apa yang kita lakukan di tempat ini. Gitu loh. Dia senang dengan itu, dan ini jadi pusat perhatiannya kan, karena mata Tuhan menjadi seluruh bumi untuk mencari orang yang bersungguh hati, bukan cari tempat. Orangnya sungguh hati Tuhan. Sekarang pertanyaannya, kalau kita kasih video, kalau kita broadcast, nggak ada yang salah dengan itu. Ingat ya, nggak ada yang salah dengan pakai video. Jangan kalian nyeset-nyesetin orang nanti yang semua live streaming, ibadah online gitu. Nggak ada yang salah dengan itu. Untuk kita, Tuhan mau nggak? Untuk kita, Tuhan kepengennya. Apakah nanti siapa akan terlalu, tadi aja bagian lighting kita nggak masuk ya kan? Sampai Kak Debbie lupa gitu. Ini tak pikir konslet atau apa gitu, tapi nggak apa-apa. Mami tadi nanya, waduh Debbie lagi serius gitu. Ya, udahlah, mungkin mati nyalain di mana? Udahlah. Tapi kita jadi sibuk ngatur itu semua. Ini kalau belakangnya gini, kalau di syuting kurang bagus, nanti ada orang komentar, Pak, mungkin dikasih dekor Pak belakangnya atau kurang apa? Nggak ada LCD Pak, nggak ada LED, lighting Pak, gitu semua gitu. Tidak ada yang salah dengan itu semua. Tapi apakah itu yang Tuhan mau? Buat kita untuk saat ini. Kita ingin menjamu siapa? Tuhan kan? Yang penting Tuhan hadir, dia disenangkan. Tuhan, ini jadi tempatmu, landasan. Kalau engkau punya helikopter, punya pesawat, punya Boeing 747, punya pesawat Hercules, mau mendaratkan semua itu, ini landasannya Tuhan.
Kami bangun landasan supaya semua yang sudah selama ini terbang-terbang di langit Salatiga itu bisa mendarat. Itu. Nanti kita pengen, setelah kita kasih video, kenapa viewernya tetap 7? Nah, kita berpikir bagaimana viewernya bertambah. Itu kita orang nggak punya visi, orang nggak ngerti apa mandat Tuhan buat hidupnya. Saya nggak bilang bahwa viewer sedikit tuh lebih kudus daripada yang viewernya banyak. Bukan. Jangan salah nangkep pokoknya. Jangan, ini kayak gini ini sering salah nangkep orang gitu. Oh, kita lebih holy kalau viewernya cuma 13, ya kan? 15 gitu. Bukan tentang itu. Ada orang yang disuruh Tuhan pelayanan online. Menjangkau orang-orang lewat sosial media, lewat apapun. Lakukan. Kalau kamu di tempat ini, kamu harus ngerti. Ini visi Tuhan. Dia cari kota-kota nggak ketemu dan dia ketemu Daud. Ketemu orang yang apa? Yang di hatinya, yang keinginannya, kerinduannya, Tuhan pokoknya tempat di mana engkau welcome, resting, di mana engkau nyaman, di mana engkau at home, kau kerasan, kau tinggal di situ kalau perlu. Tuhan sendiri yang ngomong, wah aku seneng banget tempat ini. Aku enggak mau cuman kemah, cuma tenda, aku mau bikin rumah permanen, aku mau tinggal di situ. Loh, kalau Tuhan tinggal di situ, fasilitasnya fasilitas Tuhan dong. Presiden aja, saya kapan hari nginep di satu apartemen, sebelah rumah sakit, besar. Jakarta. Waktu peresmian rumah sakit itu, panser dan tank sudah ada di sekitar tempat itu 2 hari sebelumnya karena presiden mau meresmikan. Fasilitas presiden, standar presiden karena presiden mau datang, steril semua di itu. Jadi, kalau dia senang di sini, ya kan, akan lakukan banyak hal. Gitu. Standar semuanya raja. Gitu. Utama bagian kita apa? Apakah berarti terus, ya udah nggak apa-apa, berarti fisik nggak penting ya, nggak usah kita bersihin, nggak usah kita, bukan. Minggu depan, kita akan mulai pasang karpet semua ruangan ini ya. Jadi mungkin tidak bisa pakai rok lagi minggu depan yang perempuan, pakai celana panjang. Kalau enggak, nanti kain-kain kita belilah supaya bisa itu. Karena sudah ada konfirmasi nih, ya kan. Mami lagi berdoa dapat konfirmasi, kita mau tutup ini dengan tirai, dengan kain semua, samping keliling dan juga atasnya. Ini. Ditanya warnanya apa, bahannya apa, gitu. Kayak gitu. Kenapa? Karena dia bilang, dia suka di sini. Mari kita lakukan sesuatu yang dia suka. Ya kan? Mari kita lakukan sesuatu yang dia kepingin. Nah ini hal sederhana. Apakah granit, marmer lebih disenangi Tuhan daripada semen? Belum tentu. Kalau kita tidak pernah dengar cerita dan pengalaman seperti ini, kita akan harus mengulangi kesalahan yang sama. Saya ingat Pak Petrus Agung waktu Holy Stadium mau finishing. Tadinya itu antara dipasangi karpet semua, dikasih granit, dikasih itu semua. Terus tiba-tiba Pak Petrus Agung diingatkan saksian satu tempat pelayanan yang pembangunannya mangkrak 10 tahun. Karena mereka mau memberi dengan semua bahan terbaik untuk Tuhan, tapi Tuhan tidak mau. Berdoa, tanya Tuhan, ternyata airnya diepoksi. Stadium, Pak. Mereka tidak tahu bahwa setelah jadi langsung dipakai untuk anak raja, pemulung, gelandangan, orang miskin semua. Coba kalau pakai karpet. Mati nggak itu vakumnya setelah itu selesai. Gitu. Pakai granit, mungkin mereka nginep di situ, nggak mau pulang. Istana nih, ya kan gitu. Epoksi aja biar kayak tempat parkir. Dicat kayak lapangan basket gitu. Leo Stadium yang pernah ikut. Gitu. Dia tanya, itu yang nggak mudah. Yang Pak Agung ngajarin gitu. Waktu nggak ada uang, waktu itu semua kita mau beli sesuatu, kita berdoa. Waktu uangnya ada, masih tanya nggak? Itu mereka dulu loh, masih zaman LCD. Dari gereja, hutang 500 juta, nggak bisa bayar, mau disita, sampai akhirnya bisa bayar, lunas, saldo ada di rekening, sekarang mau beli LCD. Itu masa ujian. Waktu berkatnya ada, waktu semua kemudahan ada, waktu orang bilang, kalau mau pakai kamera, mau pakai video, pokoknya aku yang beli.
Kita ngomong apa? Apa cuman kamera? Enggak ya gitu. Enggak dong gitu. Itu nggak mudah loh. Gitu. Nanti akan datang yang lebih-lebih besar lagi. Ini pelajaran penting juga. Pak Agung ngajari. Holy Stadium udah jadi. Ada orang bilang, Pak, sound system saya yang bayar. Yang lain bilang, alat musik Pak, pilih aja. Apa yang diomong Pak Agung? Stafnya, Gana Naroni. Pasang pisau di leher. Amsal. Jangan pilih yang paling mahal. Kamu tahu, dulu kita pakai apa? Sekarang apa yang cukup untuk kapasitas ruangan ini? Cukup. Taruh pisau di leher. Itu nggak mudah. Kalau kita nggak dapat pelajaran-pelajaran kayak gini, wah nanti itu ujian. Ujian lebih berat adalah berkat, bukan kesulitan. Ya. Di kesulitan orang masih berdoa bergumul nih. Ya. Tuhan, ya kan? Kipas angin Tuhan, kipas angin. Kamu tahu papan tulis? Kita bergumul, saya udah nyuruh Kak Depi, cari papan tulis di Salatiga, cari flip chart. Cari flip chart sama KOC dong, kami di Samarang, ke beberapa toko Gramedia saya teleponin, akhirnya nggak dapat. Terlalu mahal. Ada yang gini barangnya kosong. Yang ada harganya terlalu mahal. Waktu pergi ke Solo sama Mami, ternyata di toko grosir alat tulis itu, ketemu flip chart, harganya oke. Saya taruh bersama dengan barang-barang yang mau kami tabur untuk Sumba. Kantor. Saya pikir akan di situ. Minggu depannya anak-anak yang pelayanan ke Sumba berangkat, saya lihat di story mereka, kok kardusku ikut di pick up sudah sampai ke Waingapu. KOC. Apa barang itu kakak bawain? Wah, kakak kira itu semua buat taburan, Papi. Ya Tuhan, papan tulis flip chart yang kayak gini, mau gambar, mau jelasin kalau hari Minggu, sudah berapa minggu mereka di Sumba, udah 2 bulan ada ya? Hampir 1 semester ini kan, 2 bulan kan, hampir 2 bulan. Berapa hari yang lalu saya nonton film itu, dia mahasiswa Oxford, doktor fisika lagi jelasin di papan tulis. Kayaknya berapa hari yang lalu aku baru lihat papan tulis kayak gini deh, ada kakinya. Karena Papi nyari itu, cari online, cari itu adanya Jakarta semua yang itu, yang ada kakinya. Oh, kemarin kan baru ngajar di sekolah misi 5 hari ya, setiap hari aku nulis di papan tulis ada besinya. Ya, tanya aja sama Pak Victor. Ingat malam-malaman besok pagi, Pak Victor, beli papan tulis itu di mana sih? Gitu. Itu nyari Salatiga emang nggak ada, gitu loh. Toko buku Salatiga nggak ada, toko alat tulis nggak ada. Oh, yang beli bukan saya Pak, Bu Devi Basir. Saya tanyakan ya. Ya, siang-siang saya lagi baca Alkitab, Pak Victor telepon. Itu waktu untuk firman Tuhan. Ya nggak saya jawab. Setelah saya selesai baca firman semuanya, saya kontak ulang. Ya Pak, gimana Pak? Pak Roni butuhnya 1 kan? Ya, ambil aja sekolah misi Pak. Gitu. Nggak usah beli. Jadi kita menabur flip chart dan menuai papan tulis, ya kan? Gitu. Kamera gimana? Ada yang sudah rindu wajahnya nongol di YouTube itu gitu ya. Ini kan nggak ada, cuma suara yang kot baca gitu ya. Sementara ini kok saya dapat kayaknya belum waktunya ya. Ya pokoknya dia bilang, ya pokoknya kalau nanti mau pakai video, aku yang beli kameranya. Mungkin di waktunya beli video, nanti pakai video, nanti kameranya udah lebih canggih lagi ya kan. Mungkin sekaligus waktu itu sama lightingnya, sama apanya semua gitu ya, sama laptopnya, karena nggak mungkin gitu ya. Itu loh, itu hal yang kita harus belajar. Waktu kita ditawarin itu lebih sulit loh. Daripada ini kayaknya masa cuman kayak gini ya kan gitu. Kan bukan tujuannya itu, tujuannya kalau diupload di YouTube itu kita share ke orang dikasih link gitu ya. Kalau tadinya kan dari Telegram dan itu mungkin terlalu berat kalau di-download. Tadinya kita mikirin itu untuk Mega dan Velia kalau mereka ada di pedalaman Sulawesi Tengah. Sesederhana itu gitu. Gimana ya? Oh, kalau dikasih link nanti di-download bisa tuh masih mereka dengerin dengan itu. Kembali ke tadi, ada hati Tuhan untuk kota Salatiga, kegerakan untuk orang-orang muda. Lewat persatuan doa ekumene Salatiga, jadi menurut Daud. Lewat JKI Kemah Kemenangan, jadi GMS Salatiga. Tapi dia cari tempat. Saya masih ingat Ibu Aning doa keliling di kota Salatiga. Ya kan? Prasasti dekat rumahnya Kak Ayu. Apa namanya?
dengar suara audible, ada gereja baru, Salatiga. Aku cari tempat ya yang bisa mewadahi, nggak bisa diwadahi sebenarnya, tapi yang mau terima kegerakan, yang mau bergerak terus berarti itu cair, gitu ya. Gitu. Mau itu, karena yang sudah ada kayak jadi wadah yang sudah keras, ya kan? Anggur baru tidak bisa disimpan dalam kantong lama, karena nanti kantongnya juga jebol, gitu loh. Anggurnya juga terbuang, dua-duanya nggak bisa. Dua-duanya kantongnya jadi rusak, anggurnya jadi terbuang. Gitu. Waktu saya tanya, Ibu, rulingnya tanggal berapa? Wah, aku nggak ingat Pak, tapi itu pas ulang tahun Kota Salatiga. Ulang tahun Kota Salatiga saya cari dong, 24 Juli. Jadi kalau 23 Juli nggak nurut Tuhan, mungkin jatahnya untuk orang lain. Karena dengarnya ada gereja baru di Salatiga. Disuruh setia, disuruh melakukan apa yang Tuhan mau. Nanti gitu, yang terjadi adalah pelipat gandaan. Kalau kamu, kita begini-begini, ini bukan begini-begini, yang menyenangkan Tuhan, Tuhan kok kepengen apa gitu. Kalau dia mau, yang mau kamera, mau beliin kamera itu dari Jakarta loh. Kemarin Mami Aning bilang, siapa yang akan datang, Kedar dan Nebayot, ya kan? Dulu ada kok yang lihat, datang sini semua gitu ya, yang sakit dengan itu semua dalam penglihatan. Mereka akan mengalami Tuhan, pasti. Apa yang terjadi? Tanda ajaib dan mujizat. Sembuhan, lihat di depan mata. Sembuhan terjadi, mujizat terjadi. Ya. Mujizat itu bukan cuma kesembuhan. Ada yang levelnya enggak di atas kesembuhan. Misalnya kaki enggak ada, jadi ada. Itu mujizat. Kalau kesembuhan itu patah jadi nyambung, gitu ya. Terus sakit jadi sembuh, itu kesembuhan. Tapi kalau mujizat itu termasuk yang nggak ada jadi ada, air jadi anggur. 5 roti, 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang, itu mujizat. Kesembuhan pasti, itu akan terjadi. Dan itu akan membuat orang mengalami Tuhan. Kita nggak kejar mujizat ya, kita nggak kejar itunya, bukan. Tapi karena itu yang Tuhan beri, kita mau itu. Kalau Tuhan, Engkau kepingin kami melayani dengan tanda ajaib dan mujizat, kami mau. Gimana caranya Tuhan? Itu tandanya bahwa kamu mengingini yang Tuhan ingini. Karena mujizat itu tidak terjadi seketika. Gitu. Di hidup kita butuh level-level terobosan-terobosan. Kamu jangan langsung bayangin tumor sembuh, kanker sembuh, batuk sembuh, pilek sembuh, ya kan? Diare sembuh, sakit kepala sembuh. Doain dulu dong. Ada teman yang sakit, ada yang sakit sendiri juga tumbangin tangan sendiri. Demam perintahkan pergi, ini perintahkan sembuh, perkatakan kesembuhan terjadi. Punya sahabat yang sekarang kalau cuma berdiri di depan orang gini, orangnya bawa tulisan, sembuh. Tapi dia bilang, kamu tahu nggak dulu saya doain? 5.000 orang mungkin, baru kesembuhan mulai manifestasi. Dia pergi dari rumah sakit ke rumah sakit, dengar orang sakit di mana, didoakan. Sembuh? Belum. Tapi dia percaya itu perintah Tuhan menumpangkan tangan atas orang sakit dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur Tuhan Yesus sembuhkan, lakukan aja. Lakukan dalam nama Yesus. Katakan sembuh, sembuh. Gitu. Yang menyembuhkan Tuhan kok. Cuman resikonya kita dipermalukan. Kalau nggak sembuh, itu loh yang nggak banyak orang rela. Gitu. Waktu Tuhan suruh sesuatu di hidup kita, gini, saya ngomong, tapi ini kayak batas. Kalau kamu pelayanan hanya dengan kasih, orang akan welcome. Meskipun mungkin di Indonesia kristenisasi ya paling mentok. Tapi kamu ngasih makan orang, nggak ada orang nolak. Kamu ngasih pendidikan orang, sekolah, nggak ada orang nolak. Kamu nolongin orang supaya mereka berobat di rumah sakit, nggak ada orang nolak. Kamu mulai ngusir setan, kamu mulai numpangi tangan, itu. Kamu mulai lakukan peperangan rohani, orang akan mulai membuat garis batas. Kami dan mereka. Kamu cuma pelayanan kasih tanpa kuasa, kamu akan di-welcome bahkan seluruh dunia. Orang baik ini, orang baik ini. Orang akan terima kok gitu. Masih makan kok dia, gitu. Jangan takut, masih makan dia. Nolongin orang miskin kok, siswa masih sekolah gratis kok dia kok, gitu. Masih bimbel kok dia, masih ini kok, baik loh mereka,
baik kok. Nggak ada yang salah dengan itu. Tapi dia tidak berdiri sendiri. Karena tanpa kuasa, gitu ya. Apa yang membuat mereka jadi sakit, apa yang membuat mereka jadi miskin, apa yang membuat mereka jadi dalam keadaan seperti itu tidak akan terbebaskan. Gitu loh. Mungkin tadinya mereka nggak dapat kesempatan sekolah, sekarang sekolah. Mungkin ekonominya lebih baik, mungkin nanti dia bisa kerja lebih baik dari tadinya putus sekolah gitu. Tapi apakah cuma itu destiny Tuhan dalam hidup orang itu? Dan itu nggak bisa dicapai tanpa pelayanan kuasa. Gitu. Waktu kamu nggak hanya bagi makanan, kamu mulai dolingi tempat itu. Waktu Tuhan suruh kamu lakukan sesuatu dan orang lain mulai nganggap kamu aneh di situ. Nggak usah cari aneh-aneh. Waktu kamu nurutin Tuhan, nanti kamu pasti aneh sendiri kok. Jangan cari, oh biar gini, biar aneh. Ini kok saya kok belum ditolak ya sampai hari ini ya. Jangan, kata Pak Adi, nggak usah cari-cari penderitaan, datang sendiri nanti. Gitu ya, gitu. Kalau kamu ngikutin kehendak Tuhan, itulah salib. Gitu ya. Dia datang sendiri, nggak usah dicari-cari. Misalnya, oh saya nggak mau nginep Pak, pokoknya hotel berbintang saya nggak mau. Gitu. Kalau bisa sih sleeping bag tidur di pinggir jalan. Kalau itu mandat Tuhan buat hidupmu, iya. Tapi kalau itu Tuhan nyuruh kamu nolongin, memberi itu semua, supaya kamu bisa melayani lebih baik, badanmu fit, itu semua, it's okay. Tapi kalau nggak ada itu, harus tidur di sleeping bag dengan matras di pinggir jalan, kenapa enggak? Gitu loh. Tapi jangan cari-cari penderitaan sendiri, maksudnya gitu loh. Tapi kalau memang adanya itu, makan aja lah. Gitu. Apa yang ada dan dihidangkan. Gitu. Bapak ini nggak ada ikannya yang lain, Pak. Jangan pernah tanya gitulah kalau pelayanan-pelayanan gitu ya. Gitu. Jangan pernah tanya gini, kok saya nggak dijadwal ya? Gitu. Kok nggak pernah ya? Saya dijadwal ya? Gitu. Kok dia terus, Pak? Kak Depi juga pengennya orang lain dijadwal, tangannya udah perih ya kan? Gitu. Tapi itu bukan pelayanan. Saya nggak pernah ya. Padahal menurut saya juga nggak kalah tuh sama dia. Gitu. Nggak ada. Waktu Tuhan bawa kita masuk ke pelayanan kuasa, karena itu yang Tuhan mau. Tuhan bilang apa? Ini tempatnya, mujizat akan terjadi, ya kan? Pasti aneh. Pasti orang akan melihat aneh. Itu konsekuensi. Siapin hati aja. Gitu. Kamu mengingini Tuhan, pasti orang anggap kamu apa? Fanatik gitu. Lalu berlebihan. Jadi orang Kristen biasa-biasa aja lah gitu. Yang wajar-wajar aja gitu. Bahasa kerennya relevan. Tidak ada yang salah dengan itu kalau itu visi Tuhan buat hidupmu. Tapi di tempat ini bukan itu panggilan. Kalau kamu bergumul, makanya saya bilang kan, kalau mau datang, komitmen 1 semester. Kalau ternyata bukan itu, ya it's okay. Orang kan punya panggilan dari Tuhan masing-masing. Nah, kalau dipanggil Tuhan untuk melayani kontekstual, melayani kontekstual. Ya, gitu. Nanti saya akan bicara ke depan. Tapi jangan melakukan itu semua mengubah bentuk luar supaya dunia bisa terima. Dunia nggak akan bisa terima waktu tahu isimu di dalam juga kok. Gitu. Tapi kalau Tuhan suruh kamu begitu, kayak Pak Andi Prawira, itu semua. Anak-anaknya itu memang dari dulu kayak gitu. Di penjara, tatoan semua, mukanya dengan gitu. Bukan jadi orang Kristen terus tatoan supaya bisa diterima orang lain. Yang memang tatoan. Itu memang manusia lamanya. Sekarang mereka aja bilang, wah saya menyesal kalau saya kenal Tuhan dari dulu, wajah saya nggak kayak gini. Pak Andi rambutnya panjang itu selama pandemi. Orang itu nggak mudah, kamu punya panggilan. Saya kalau ketemu Pak Andi Prawira, beliau bilang gini, kayak Pak Roni ini loh, datang langsung dipikir pemain band, anak band, pemain bass gitu kan, rambutnya panjang, pakai kaos gitu-gitu. Saya datang ke tempat Pak Yohanes Lili, saya mau ke pantai Pak, pakai kaos terus. Yang mana coba? Saya pakai kaos apa enggak? Gitu. Kan ini bukan hal mendasar ya. Dalam kekristenan ada hal mendasar. Yesus, Tuhan, dan Juru Selamat, hal mendasar. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit yang olehnya kamu diselamatkan, hal mendasar. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, hal mendasar. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Semua lutut akan bertelut, lidah akan mengaku, itu hal dasar. Penebusan Yesus di atas kayu salib, final, mutlak, menyelamatkan. Itu hal dasar. Yesus Tuhan sejati, manusia sejati, hal dasar. Trinitas, Dia anak, ada Bapa, ada Roh Kudus, hal dasar. Yang
Yang lain itu cara perjamuan. Itu ada Zwingli, Calvin, Luther. Betul-betul tubuh Kristus. Kehadiran rohani, simbol. Dulu orang bunuh-bunuhan karena itu. Lagi. Baptisan, ya. Celup, percik, siram, rendam, ya, itu. Ini bukan cara menyeduh mie, ya kan? Itu. Tapi memang sebenarnya baptisan itu dari dulu selam, gitu. Dari kata baptiso itu menyelamkan. Itu terjadi, itu sejarah gereja. Baca sejarah gereja Katolik. Pertama kali ada satu kaisar dalam keadaan sakit, dia minta dibaptiskan, nggak mungkin dicelupin, dipercik. Sejak itu dua tradisi itu diterima. Tapi kalau orang sehat, orang itu semua mandi kok. Memang kamu mandi diginiin aja cukup pakai tisu basah. Tapi nggak usah diperdebatkan. Wong penjahat di samping Tuhan Yesus saja nggak sempat dibaptis bersama dengan Tuhan Yesus dan Firdaus. Berarti nggak perlu dibaptis, Papi. Kamu mau jadi penjahat. Nggak terima mahkota apa-apa loh. Karena nggak ada yang dilakukan dengan imannya kan. Tapi kan percaya sama Tuhan Yesus. Nggak apa-apa, hidup sembarang. Pokoknya keselamatan tidak hilang kan. Gitu. Pokoknya saya percaya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Gitu. Bukan penjahat yang sudah nggak bisa apa-apa lagi. Paulus kan ngomongnya, kalau aku hidup berarti aku kerja memberi buah. Mati keuntungan, aku lebih pengen. Tapi kalau hidup berarti kerja memberi buah. Diberi kesempatan supaya nanti dapat mahkota macam-macam itu. Mahkota kemenangan, mahkota kehidupan, mahkota keselamatan. Itu perbuatan baik kita tidak menyelamatkan, tapi perbuatan baikmu karena ketaatan kepada Tuhan membawamu mendapatkan mahkota-mahkota itu. Upah dari jerih lelahnya, upah dari imannya, ketaatannya. Bukan melakukan pekerjaan baik sendiri ya. Pekerjaan baik sendiri seperti kain kotor. Tahu kain kotor? Kayak kain yang habis untuk membalut lukanya orang kena penyakit kusta, lepra. Itu kekotorannya, perbuatan baik kita. Menyelamatkan. Kalau menyelamatkan buat apa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Gitu loh. Nggak perlulah. Semua bisa selamat kok. Itu hal dasar. Ada hal-hal sekunder. Ada hal tersier. Drum nggak nyembahnya organ aja, nyanyi lagu himne atau itu. Ya, itu bukan hal primer. Tergantung aja kamu dapatnya visi dari Tuhan. Tapi juga jangan gini, ada orang-orang menyembah sungguh-sungguh, pakai semua alat musik lengkap, karena dasarnya Mazmur 150. Pujilah Tuhan dengan simbal, dengan semua yang berdenting, berdentang, dengan sangkakala, dengan itu semua. Nanti yang lain, pakai alat musik itu cuman gini, anak-anak muda kita nggak pada ke gereja tuh. Gimana ya supaya ke gereja ya? Oh mungkin musiknya kurang cocok dengan anak muda. Nggak teologis sama sekali tuh. Yang di sini karena ngerti bahwa oh ini kita puji Tuhan dengan segenap hati, dengan semua yang bernafas, semua alat musik memuji Tuhan. Gitu. Jadi di situ gitu loh. Ya. Kalau kamu dewasa, kamu tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran. Ini hal sangat dasar gitu. Kamu harus ngerti mana yang primer, mana sekunder, mana tersier. Gitu ya. Cara berpakaian itu tersier lah, bahkan mungkin setelah tersier lah. Gitu. Pakai toga, pakai stola, pakai jas, pakai dasi, pakai kaos, pakai singlet, pakai celana pendek. Kan itu masalahnya. Itu masalahnya. Ya. Oke. Datang ke Tuhan.